Hai Stories, welcome back to my channel. Kali ini Lela Story akan membagikan review dan analisis singkat One Piece chapter 1080. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung Lela Story. Chapter kali ini ada beberapa kemiripan dengan chapter 18, 108, dan 801. Inti dari chapter 18 bagi para Nomi bagi membelah tubuhnya. Chapter 108, Igaram, Vivi, dan Mr. 8 mengira ada kesalahan pada bounty poster Luffy. Dan chapter 801 mengenai ucapan Doflamingo yang epic yang nanti Lela Story bahas. Chapter 1080 ini berjudul The Legendary Hero. Cover kali ini menunjukkan Kawamatsu dan Hiyori bermain origami. Menariknya di sini ada dua burung yang pas juga dengan kemunculan Kuzan alias Aokiji dan Kujaku di chapter kali ini. Aokiji memiliki arti blue pesan sedangkan Kujaku memiliki arti peacock, di mana nama-nama itu menunjukkan nama burung. Dan fakta lagi, jika Kujaku merupakan cucu dari Suru, Suru juga merupakan nama burung. Chapter kali ini diawali dengan kabar mengejutkan, yaitu Koby berhasil kabur. Anak buah dari Blackbeard tidak peduli mau Koby kabur atau tidak, dan statusnya bukan admiral. Mereka memutuskan untuk membunuhnya dan meminta bayaran dari Cross Guild. Dan Koby mendapatkan bintang 5, yaitu seharga 500 juta berry, dan anak buah Blackbeard kaget karena kapten biasanya hanya mendapatkan 1 bintang. Ini semua berkat Koby yang mendapatkan julukan hero. Ini sama seperti chapter 108 di mana Vivi, Igaram, dan Mr. 8 mengatakan mana mungkin Luffy dihargai 3 juta berry dan mengira Zoro seorang kapten. Padahal kaptennya adalah Luffy. Vivi, Igaram, dan Mr. 8 saat itu tidak mengerti bagaimana kekuatan sesungguhnya dari Luffy. Sama dengan Koby, anak buah Blackbeard juga tidak mengetahui, dan kita juga sebagai pembaca belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Koby hingga menjadi hero saat insiden Rocky Port. Oh ya, sistem bounty Cross Guild ini sama persis dengan sistem bounty yang dibuat oleh Doflamingo, di mana 1 bintang seharga 100 juta berry, dan di mana saat itu God Usopp mendapatkan bounty 5 bintang. Dan tengkorak di Hachinosu bisa terbelah dan bicara, dan mengatakan bagian dada kirinya terasa geli. Di bagian itu tempat di mana para budak dikumpulkan sebelum mereka dijual. Juga menanyakan apakah mereka kabur. Gila banget nih, Blackbeard sampai punya banyak budak juga, dan gak ada bedanya dengan world government. Anak buah Blackbeard ini menanyakan pada Bizarro apa mereka bisa memburu sebanyak-banyaknya. Tapi Bizarro mengatakan jam bodoh bahwa Koby kembali hidup-hidup, dan Bizarro akan mengatakannya pada Tis. Dan beberapa anak buah Blackbeard tidak menyadari jika tengkorak yang bicara adalah Bizarro. Mungkin hanya beberapa anak buah Blackbeard yang benar-benar mengetahui mengenai ability dari Bizarro ini. Koby muncul dan mengatakan kalau mereka harus segera keluar. Para budak di sana mengatakan kalau mereka tidak bisa keluar. Yang bisa keluar hanyalah Koby. Koby mengatakan dia akan menjadi pancingan agar para budak di sana bisa keluar. Dan seorang budak mengatakan kalau Koby ini adalah orang suci. Shiryu mengatakan pada Bizarro kalau dia sendiri bisa menangkap Koby. Tapi Bizarro menolaknya dan mengatakan jika Tis menyebut Koby ini menyebalkan dan membuat banyak kerusakan. Yang menurut Lela Story ini ada hubungannya dengan insiden Rocky Port. Dan mulai spill sedikit jika Koby juga tidak bisa diremehkan nih. Apalagi guru dari Koby adalah Garp itu sendiri. Vasco Shot berencana untuk membakar seluruh kota agar tidak ada yang bisa kabur. Langsung saja Bizarro memarahinya karena Tis juga bisa marah besar nantinya. Dan mereka baru saja memperbaiki Rocky Port. Lalu Vasco menanyakan apa lebih baik diserahkan pada Wolf. Tapi Sanjuan Wolf juga malah enak tidur. Dan kita diperlihatkan Devil Fruit dari Bizarro, yaitu Island Fruit, di mana dia bisa mengontrol seluruh yang ada di pulau itu. Dan terlihat jelas kalau Bizarro ini versi lebih kuat dari Pika. Bahkan tanpa perlu menunjukkan wajahnya, dia bisa mengontrol tengkorak itu seperti Bizarro sendiri yang berbicara. Selanjutnya, Shiryu dengan Suke Nomi yang dia ambil dari Absalom.
yang membuat dia susah dilawan karena senjata yang dia pegang juga ikutan tidak terlihat jika dia dalam mode invisible. Vasco Shot memakan Devil Fruit Liquor, sepertinya ini Paramecia, sedangkan San Juan Wolf memakan buah Giant Fruit, di mana dia bisa membesar semaunya. Bahkan di Marineford dia sendiri lebih besar dari Marineford itu sendiri. Kobe sudah ditemukan anak buah Blackbeard dan dia mengatakan dia berusaha menjadi pancingan agar para budak itu bisa keluar semua karena dia adalah hero. Kalau Luffy tidak mau disebut hero meski menyelamatkan banyak orang, Kobe sebaiknya dia bangga menjadi hero. Dan kita diperlihatkan sedikit flashback di mana tujuan Blackbeard ingin menjadi raja dengan menjadikan Hachinosu sebagai negara resmi yang diakui oleh pemerintah dunia. Kobe menjawab itu hal gila dan tidak mungkin pemerintah mengabulkannya. Langsung saja Tis mengatakan, jangan menghancurkan mimpi orang. Blackbeard percaya jika mimpinya tidak akan pernah berakhir. Jadi Blackbeard ingin menegosiasi dengan pemerintah dunia dengan menggunakan nyawa Kobe. Kobe mengatakan jika itu percuma saja karena dia anggota SWORD. Kusan menjelaskan jika anggota SWORD Marine tapi juga bukan Marine secara bersamaan karena anggotanya tidak mengikuti aturan dari Marine. Kusan mengatakan anggota SWORD sudah mengajukan surat pengunduran diri. Itu kenapa anggota SWORD juga bisa menyerang Yonko tanpa perlu izin dari atasan. SWORD merupakan Ranger Squad yang bergerak semaunya tanpa menuruti perintah apapun. Sebagai gantinya, Marine tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bisa memecatnya kapan saja. Dengan begitu, Blackbeard mempunyai rencana lain karena Kobe dipanggil hero, tentunya Angkatan Laut tidak akan tinggal diam. Dan dia akan membuat semua orang tahu jika mereka tidak bisa menghindari masalah ini. Ini berarti Blackbeard juga bekerja sama dengan Morgan untuk menyebarkan informasi jika Kobe diculik oleh Blackbeard. Blackbeard sendiri memutuskan untuk memenjara Kobe dan jangan sampai dia bebas. Tapi kenyataannya Kobe bisa bebas juga berkat bantuan Perona. Asal dia juga mau membebaskan Moria. Terlihat Perona sudah membawa kunci, pasti Perona ini memanfaatkan negatif follow-nya untuk melumpuhkan sementara penjaga-penjaga yang ada di sana. Kobe berpikir, meski bekerja sama dengan bajak laut, jangan sampai musuh mengalahkannya. Tiba-tiba, anak buah Blackbeard berteriak jika ada Marine yang datang dan sudah berlabuh, dan Kobe tidak yakin jika ada yang menyelamatkannya. Anak buah Blackbeard ini panik karena bagi mereka, anggota SWORD ini kuat-kuat. Bahkan ada yang mencoba memenggal kepalanya masih bisa bangkit lagi karena tubuhnya terbentuk dari clay. Sebagian dari anak buah Blackbeard juga terkejut karena bangunan bergerak sendiri yang ternyata bangunan itu dimanipulasi menggunakan cambuk. Kujaku mengatakan, "Ada apa? Melihatku dengan ketakutan. Apa kamu Marine? Tidak biasanya melihat Marine di sini. Datanglah kemari, kamu sangat lucu. Aku akan mencambukmu." Terlihat juga Kujaku memanipulasi pedang menjadi cambuk. Kujaku memakan buah whip fruit. Di posisi lain, Kobe sudah terpojok dan tiba-tiba ada banyak bunga bertebaran. Ternyata Hibari menembakkan peluru bunga sehingga anak buah Blackbeard tidak bisa menggunakan senjata. Dan Hibari memanggil Kobe dan mengatakan pada Prince Cruz jika Kobe juga selamat. Senjata yang digunakan Hibari sama seperti senjata buatan Vegapunk yang ada di cover story. Saat di cover story, kita melihat hanya seperti kesalahan kenapa Tank menembakkan bunga, dan di chapter kali ini kita ditunjukkan manfaat sesungguhnya yang tidak buruk-buruk amat. Prince Cruz yang ada di atas gedung membuat golem dan dia memakan clay fruit. Ini sebuah devil fruit tipe Logia, dan sepertinya sosok Marine yang dipenggal sebelumnya juga golem buatannya dan bukan manusia selungguhan. Tasik meminta semuanya bersiap dan Helmeppo meminta semuanya berpegangan, dan Garp membuat kapalnya terbang seperti Cop the Burst dari Saniko, dan semua terkejut termasuk Kobe. Di sini Kobe ekspresinya sama seperti Garp saat di Marineford saat melihat Luffy jatuh dari langit. Semuanya terkejut melihat Garp, semuanya ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tapi Vasco mengatakan tidak ada tempat untuk kabur dari plaza. Garp menanyakan siapa yang kamu culik.
Tidak tahukah kamu kalau Koby adalah Marine masa depan? Dan tidak hanya itu, dia muridku yang kusayangi. Garp menghancurkan kota dengan tinju Galaxy Impact. Dan terlihat di sini, jika Garp menggunakan Advance Hosoku Hage, di mana Advance Hosoku Hage ini terlihat ada kilatan besar dari senjatanya, atau untuk kasus Luffy dan Garp, terlihat dari tinjunya. Bahkan postur Garp dan Luffy dalam meninju juga sama persis. Apakah Dragon juga menggunakan pose tinju yang sama? Mengingat Kaido dan Yamato memiliki teknik yang sama, bahkan Roger dan anak angkatnya Shanks juga menggunakan teknik pedang yang sama. Sepertinya ada kemungkinan jika Garp, Dragon, dan Luffy menggunakan teknik yang sama nantinya. Garp di sini menggunakan Advance Hosoku Hage membuktikan kata-katanya di Marineford saat Luffy bisa menggunakan Hosoku juga. Mengingat Hosoku juga didapatkan melalui keturunan. Selain itu, kemunculan Garp ini seperti di chapter 108, di mana cover story menunjukkan di sana ada Garp, Helmeppo, juga Koby. Saat itu awal mula Koby dan Helmeppo menjadi murid Garp. Dan di chapter ini Garp mengatakan jika Koby murid kesayangannya. Selain itu, di chapter 801, sebagian perkataan Doflamingo mengatakan saat ini klan D masih membara di tengah sejarah dunia. Kapan dan di mana mereka muncul? Itu akan dimulai yang terhebat di dunia bajak laut ini, perang untuk kekuasaan tertinggi. Dan Garp muncul di Hachinosu, teritori dari Blackbeard sesama klan D. Selain itu, Blackbeard juga berurusan dengan Law sesama klan D juga. Dan Luffy juga akan segera berurusan dengan Blackbeard Pirates Egghead ini. 4 dari 6 penyandang nama D sedang menciptakan badai yang besar. Dan akankah berpengaruh pada perang akhir memperebutkan siapa pemimpin yang sesungguhnya? Dan akankah Dragon juga menciptakan badai besar di antara kerusuhan sama klan D ini? Sekian review dan analisis singkat chapter 1080. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!